Farmasi berasal dari kata farmakon yang artinya racun ataupun obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi berbagai bidang penemuan, pengolahan, pengembangan, peracikan, informasi obat, serta distribusi obat. Sejak zaman Paleolitikum, manusia telah menggunakan berbagai jenis tumbuhan sebagai sumber pengobatan. Namun bedanya, dahulu masih dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, seperti mengobati penyakit karena gangguan syaitan dengan ramuan tumbuhan. Sejak masa Hippocrates, yaitu seorang bapak ilmu kedokteran, belum dikenal adanya profesi farmasi. Dulunya, seorang dokter juga bertugas sebagai apoteker yang menyiapkan obat. Kemudian, perkembangan farmasi pun terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan munculnya tabib di Mesir, dan pada tahun 2735 sebelum Masehi, Cina sudah menulis buku pengobatan untuk yang pertama kalinya. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, semakin lama masalah penyediaan obat semakin rumit, baik formula maupun pembuatannya, sehingga diperlukan adanya suatu keahlian tersendiri. Pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan pemisahan antara farmasi dan kedokteran. Dalam dekretnya yang terkenal dengan Decretus Celestis, farmasi mulai terpisah dengan kedokteran pada abad ke-18. Kemudian mulai muncul profesi apoteker, terutama di negara-negara barat. Pada tahun 1751, Benjamin Franklin membuka rumah sakit pertama dengan bagian farmasi terpisah, dan pada tahun 1821, sekolah farmasi pertama dibuka. Berikut ini adalah tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama yaitu Hippocrates, pada tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak ilmu kedokteran yang menguasai ilmu kedokteran dan filsafat. Ia juga menerangkan obat secara rasional, sistematika pengetahuan kedokteran, serta etika kedokteran. Yang kedua yaitu Dioscorides pada tahun 1 Masehi. Ia merupakan seorang ahli botani yang hasil karyanya Materia Medica. Obat yang telah dihasilkannya antara lain opium, ergot, dan cinnamon. Yang ketiga yaitu Claudius Galen pada tahun 130 hingga 200 Masehi. Ia merupakan seorang dokter sekaligus ahli farmasi. Ia menyusun sistem antara fisiologi, patologi, dan pengobatan. Yang keempat, ada Ibnu Sina pada tahun 980 hingga 1037 Masehi. Ia telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan, serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Ia merupakan ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli farmasi, ahli astronomi, dan ahli fisika. Ia menggabungkan berbagai pengetahuan pengobatan dari berbagai negara. Dan buku tentang pengobatan yang dimilikinya dan dibuat olehnya yaitu dengan judul Kanun, yang artinya 5. Paracelsus berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Ia merupakan dokter dan ahli kimia dari Swiss. Ia menemukan obat spesifik untuk penyakit tertentu dan memperkenalkan sebagian besar zat kimia obat. 6. Johann Jakob Werther berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji preklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. 7. Friedrich Wilhelm Adam Serturner adalah seorang apoteker Jerman dan peritis kimia alkaloid. Dia terkenal karena penemuan morfin pada 1804. Ia menemukan isolasi zat aktif tanaman, efedrin, atropin, morfin, digoxin, dan reserpin. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, bahkan ke Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama kali didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Sekarang, sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi,
dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Institut Farmakologi pertama didirikan pada tahun 1847 oleh Rudolf Bachem di Universitas Dorpat, Astoria. Selanjutnya Oswald Scheisberg bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dalam kerja obat, meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas, dan toksisitas selektif. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan oleh perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini, banyak sekali organisasi ahli farmasi, baik di lingkup nasional maupun di lingkup internasional. Di Inggris, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Sedangkan di Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian dengan nama American Pharmaceutical Association. Organisasi internasionalnya akhirnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai dari tahun 1897, yaitu ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dengan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kayu willow. Hasil penemuannya ini dinamakan dengan aspirin dan kemudian melahirkan perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Nah, selanjutnya, perkembangan R&D terjadi pasca Perang Dunia I, sedangkan pada Perang Dunia II, para pakar berusaha untuk menemukan obat secara massal seperti obat TBC, kontrasepsi, antipsikotropika, dan hormon steroid. Sejak saat itulah, dunia farmasi yaitu industri dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Namun, tonggak sejarah yang terpenting bagi farmasi ialah tahun 1240 di Sisilia, Eropa, yaitu ketika dikeluarkan surat perintah Raja Edik yang secara legal menurut undang-undang mengatur pemisahan farmasi dari pengobatan. Surat perintah ini kemudian dinamakan Magna Carta, yang dalam bidang farmasi itu mewajibkan seorang farmasis mengucapkan sumpah untuk menghasilkan obat yang dapat diandalkan sesuai keterampilan dan seni meracik dalam kualitas yang sesuai dan seragam pula. Magna Carta dikembangkan sampai saat ini dalam bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia dan Sumpah Apoteker. Nah, sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Namun, farmasi baru masuk ke Indonesia pada tahun 1896, yaitu dengan adanya industri kimia pertama di Bandung yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda.